Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita bakal ceritakan sinopsis film yang judulnya ini Train to Busan ya. Sudah tahu kan ya, ini ceritanya tentang apa? Yaitu tentang wabah zombie yang menjangkit para penumpang kereta yang menuju ke Busan. Di scene awal ini kita akan diperlihatkan pintu masuk tol menuju kota Jinyang yang diblokade akibat adanya kebocoran wabah biologis dari perusahaan bernama Biotech. Oleh karena itu, setiap kendaraan yang lewat wajib disemprot dengan cairan. Nah, ada mobil barang yang hendak masuk ke jalan tol tersebut. Ketika melewati jalan yang sepi, mobil tersebut tidak sengaja menabrak rusa yang melintas. Supir itu pun turun dan mengecek keadaan rusa. Namun, rusa itu sudah tewas. Supir pun melanjutkan perjalanannya. Tak diduga, rusa itu hidup kembali dengan mata putih pucat. Di sini terkuak fakta bahwa rusa ini terjangkit virus dan berubah menjadi zombie. Dari sinilah virus itu mulai menyebar. Di scene selanjutnya kita akan bertemu dengan tokoh Soku, adalah seorang pekerja keras yang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga hubungan dengan istrinya menjadi kurang baik. Soku kini tinggal bersama ibunya dan putrinya yang bernama Suan. Hubungan Soku dan Suan pun juga kurang baik. Suan punya permintaan terhadap ayahnya untuk diantarkan ke Busan bertemu ibunya. Hal itu dijadikan sebagai hadiah karena besok Suan ulang tahun. Ketika di kereta, kita ditunjukkan ada seorang wanita dengan bergelagat aneh yang ternyata terkena virus dan sebentar lagi menjadi zombie. Di dalam kereta, Suan ingin pergi ke toilet ke belakang gerbong kereta. Namun, di toilet tersebut ada penumpang gelap yang bersembunyi di sana. Akhirnya Suan pergi ke toilet berikutnya. Di toilet berikutnya, Suan bertemu dengan Songhwa sedang menunggu istrinya yang sedang hamil bernama Songgyong. Terpaksa Suan harus pergi lagi ke toilet lain yang jaraknya lumayan jauh. Sementara itu, Sokwu bangun dan menyadari di sampingnya tidak ada putrinya. Setelah itu, ia mendapat kabar dari karyawannya bahwa ada penyerangan besar-besaran di kota Seoul. Di TV juga menyiarkan bahwa ada penyerangan besar-besaran dan mengakibatkan warga menjadi panik. Di sisi lain, wanita yang telah terinfeksi berubah menjadi zombie dan menyerang semua orang yang ada di dekatnya. Keadaan menjadi panik dan mencekam, orang-orang juga berlarian menyelamatkan diri sendiri. Virus itu menular dengan cara gigitan dari orang yang terkena virus. Setelah itu, Sokwu mencari putrinya di setiap toilet dan dia melihat para zombie menyerang penumpang di dalam gerbong kereta. Suan yang ternyata berada di belakang ayahnya langsung memanggilnya untuk segera lari dari gerbong itu. Setelah mereka berhasil ke gerbong yang aman, terjadi keseributan antara Sokwu dan Songhwa. Hal itu disebabkan sebelumnya Sokwa menutup pintu gerbang kereta yang menyebabkan Songhwa dan istrinya tidak bisa masuk. Itu semua karena Sokwu menuruti perintah yang lain. Para penumpang yang selamat menjadi kebingungan dengan apa yang terjadi. Kemudian Sokwu menerima telepon dari ibunya dan ibunya berkata bahwa dia terinfeksi virus dan akan menjadi zombie. Setelah itu, masinis mengumumkan tidak akan berhenti di stasiun Conan. Hal itu karena situasi yang tidak memungkinkan. Seorang tokoh bernama Yeon-suk bersikeras untuk berhenti di Cheonan. Sesampainya di stasiun Conan, ternyata ada hal yang tidak mengenakan, yaitu para militer sudah terkena virus dan berubah menjadi zombie. Singkat cerita, semuanya mati hingga tertinggal 2 orang saja, yaitu Suan dan istri Songhwa.
Mereka pun sampai di terowongan dekat kota Busan. Ending yang sangat mengharukan, bukan? Sedikit fakta, ternyata virus yang menyerang Korea Selatan ini adalah akibat dari proyek bernama YS Biotech yang dikerjakan perusahaan milik Soku. 어디서 얻은 정보야? 어? 팀장님, 이거 유선 바이오에서 시작됐대요. 작전 걸어서 억지로 살려낸 그 유선 바이오요. Itu tadi sinopsis film Train to Busan yang rilis tahun 2016. Pelajaran yang dapat diambil adalah orang yang licik, serakah, dan tamak maka akan celaka. Sedangkan yang berhati mulia akan selalu dilindungi oleh Tuhannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.